Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan teknik negosiasi dalam kepemimpinan untuk memenuhi tugas UAS leadership. Baik, saya Agustiawan. Menjelaskan tentang negosiasi dan proses komunikasi dua arah untuk mencapai kesepakatan terutama saat ada perbedaan kepentingan dalam organisasi. Pemimpin kerap berhadapan dengan berbagai pihak, baik internal seperti tim atau manajemen, maupun eksternal seperti klien atau mitra yang membawa tujuan masing-masing. Kemampuan negosiasi menjadi kunci keberhasilan dalam membantu membangun kerjasama tim, menyelesaikan konflik secara konstruktif, dan menghasilkan keputusan yang disepakati bersama, bukan dipaksa. Selain itu, pemimpin yang mahir bernegosiasi mampu menjaga hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan. Dengan demikian, ia tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga memperkuat koherensi tim dan mendorong pencapaian tujuan bersama. Lanjut, Mas, ke slide berikutnya. Baik, saya akan menjelaskan untuk slide keduanya ini ada tujuan utama dari negosiasi. Yang pertama ada kesepakatan bersama mencapai sebuah kesepakatan yang paling menguntungkan atau win-win solution bagi semua pihak. Apa sih win-win solution ini? Win-win solution ini adalah negosiasi di mana semua pihak yang terlibat merasa bahwa mereka telah mendapatkan sesuatu yang berharga dan kebutuhan utama mereka telah terpenuhi, sehingga mereka sukarela berkomitmen pada kesepakatan tersebut. Yang kedua ada menjaga hubungan atau melihara dan menjaga hubungan baik antar pihak bahkan setelah negosiasi selesai. Apa sih maksudnya? Menjaga hubungan berarti melihat negosiasi bukan sebagai transaksi satu kali, melainkan sebagai dari interaksi yang berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah bersama tanpa menciptakan permusuhan. Mungkin saya selanjutnya dilanjut oleh teman. Oke, slide selanjutnya dilanjutkan oleh saya. Di sini saya akan menjelaskan tujuan jangka panjang negosiasi. Tujuan jangka panjang negosiasi lebih berfokus pada dampak strategis dan hubungan berkelanjutan yang terbangun melalui proses negosiasi. Nah, di sini tuh ada dua poin utamanya. Pertama adalah penyelesaian konflik secara konstruktif. Negosiasi berperan sebagai sarana untuk meredakan perbedaan pendapat atau konflik. Pendekatan yang konstruktif membantu pihak-pihak yang terlibat menghindari kerugian yang lebih besar, memperbaiki komunikasi, memperkuat hubungan kerja ke depannya. Nah, itu dari konflik secara konstruktif. Contohnya adalah dalam organisasi, negosiasi antara manajemen dan karyawan menyelesaikan sengketa kebijakan tanpa aksi mogok kerja. Lanjut di poin kedua di sini adalah membangun kepercayaan dan komitmen. Proses negosiasi yang dilakukan dengan adil dan transparan dan menumbuhkan rasa saling percaya. Kepercayaan ini menjadikan fondasi penting untuk kerjasama jangka panjang, mengurangi resiko konflik di masa depan, membangun reputasi sebagai mitra profesional. Contohnya adalah perusahaan yang sering negosiasi dengan itikat baik lebih mudah mendapatkan mitra bisnis baru. Nah, lanjut ke slide berikutnya. Di sini adalah gaya pendekatan negosiasi bagian satunya. Negosiasi memiliki berbagai gaya yang dapat digunakan, tergantung situasi dan tujuan. Berikut tiga gaya utamanya. Di sini adalah poin pertama adalah kolaboratif. Kolaboratif itu pendekatan fokus pada kerjasama untuk mencari solusi win-win sehingga semua pihak merasakan diuntungkan. Contoh, dua perusahaan bekerja sama merancang strategi pemasaran bersama agar hasil maksimal bagi keduanya. Jadi saling menguntungkan.
Nah, terus ada di sini poin kedua itu adalah kompetitif. Kompetitif ini gayanya ini menekankan pada memenangkan negosiasi untuk satu pihak, meskipun kepentingan pihak lain dikorbankan. Cocok ketika hasil lebih penting daripada hubungan. Contohnya, negosiasi harga dengan pemasok untuk menekan biaya serendah-serendahnya mungkin. Ini menguntungkan satu pihak saja untuk mendapatkan poin-poin utamanya. Nah, di poin ketiga ini ada kompromi negotiation. Pendekatan ini mencari jalan tengah, di mana setiap pihak memberikan sedikit kelonggaran pada tuntutannya, cocok untuk kondisi waktu terbatas atau hasil cepat. Contoh, dua divisi perusahaan sepakat berbagi anggaran untuk program gabungan. Nah, seperti itu, teman-teman. Slide selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Kozim Zaki, gaya dan pendekatan negosiasi bagian 2. Menghindari avoiding sikap menyelesaikan konflik secara langsung cenderung menunda. Mungkin kita mau apa namanya ciri-cirinya saja. Ciri-cirinya fokus pada kepentingan bersama, bukan posisi atau tuntutan awal. Terbuka dalam komunikasi dan berbagi informasi, mengutamakan hubungan jangka panjang, solusi akhir bersifat kreatif dan inovatif. Kapan digunakan? Saat hubungan jangka panjang penting, contoh mitra bisnis, strategis, hubungan kerja, saat ada ruang. Untuk eksplorasi solusi yang saling menguntungkan ketika semua pihak bersedia bekerja sama. Contoh, dalam proyek kolaboratif antara perusahaan, kedua belah pihak berdiskusi secara terbuka untuk menciptakan produk gabungan. Mereka berbagi teknologi pasar dan keuntungan secara adil. Akomodatif gaya di mana satu pihak bersedia mengorbankan kepentingannya sendiri demi memenuhi keinginan pihak lain. Contohnya, seorang penjual real estate menolak menurunkan harga rumah karena tahu bahwa calon pembeli sangat membutuhkan tempat tinggal dan tidak punya pilihan. Ciri-cirinya masing-masing pihak memberikan sedikit dari yang diinginkan. Pendekatan praktis dan efisiensi, terutama saat waktu terbatas, tidak terlalu ideal, tapi bisa diterima oleh semua pihak. Tidak sedalam kolaboratif, tapi lebih bersahabat daripada kompetitif. Kapan digunakan? Saat waktu atau sumber daya terbatas, ketika semua pihak memiliki kekuatan tawar yang setara, jika solusi sempurna sulit dicapai, tapi kesepakatan tetap dibutuhkan. Terima kasih. Selanjutnya dipresentasikan oleh teman saya. Oke, saya akan membahas 3 kunci utama dalam negosiasi efektif, yaitu ada persiapan, menerapkan aktif, dan penggunaan pertanyaan terbuka. Dengan menerapkan ketiga elemen ini, proses negosiasi akan lebih terarah dan hasilnya pun lebih optimal. Dan yang pertama adalah persiapan. Persiapan yang matang berarti kita memahami bentuk konteks negosiasi. Siapa pihak lawan bicara, apa tujuan mereka, apa kebutuhan kita, hingga bawah dan atas yang bisa kita terima. Misalnya sebelum menawar harga, kita cek harga pasar, kualitas produk, dan kapasitas anggaran. Dengan demikian, kita tidak akan kaget atau kewalahan saat berhadapan langsung. Dan yang kedua adalah mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif di sini kita bukan hanya diam, tapi menunjukkan empati, menatap mata, mengangguk, dan sesekali mengulangi poin penting. Dengan mendengarkan secara penuh, kita bisa menangkap apa sebenarnya yang diinginkan pihak lain. Apakah mereka butuh jaminan kualitas, fleksibilitas pembayaran, atau aspek lain, sehingga kita merespon dengan secara tepat. Untuk yang ketiga adalah pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka ini adalah hindari pertanyaan yang jawabannya hanya iya atau tidak. Contohnya daripada pertanyaan apakah harga ini sesuai, lebih efektif bertanya bagaimana Anda menilai tambah dari penawaran ini. Pertanyaan memancing lawan bicara lebih leluasa mengungkapkan motivasi, kekhawatiran, dan peluang negosiasi yang mungkin tersembunyi. Dengan persiapan matang, menerapkan aktif, dan pertanyaan terbuka, negosiasi akan berjalan lebih lancar dan win-win solution semakin dekat. Terima kasih.
Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan sama teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik negosiasi dari sisi manajemen dan strategi. Yang pertama, kelola emosi. Saat negosiasi, kita harus bisa jaga emosi supaya tetap tenang dan profesional. Jangan sampai terbawa emosi negatif seperti marah atau kesal, karena itu bisa merusak suasana dan bikin kita kehilangan kendali. Kalau kita tetap kalem, lawan bicara juga akan lebih nyaman dan negosiasi bisa berjalan lancar. Lalu yang kedua, siapkan alternatif nah, yang artinya kita harus siap dengan solusi cadangan atau negosiasi utama nggak berjalan sesuai harapan. Jadi kita nggak akan terjebak di situasi yang merugikan karena sudah punya rencana B yang bisa diambil. Lalu poin yang ketiga yaitu bahasa tubuh. Komunikasi bukan cuma lewat kata-kata, tapi juga lewat gestur. Gunakan bahasa tubuh yang positif. Misalnya postur terbuka, senyum, kontak mata. Karena itu bisa bikin suasana kita lebih hangat dan kondusif. Bahasa tubuh yang terbuka menunjukkan kalau kita percaya diri dan siap kerjasama. Sekian, slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya, peran kunci pemimpin dalam negosiasi. Peran kunci pemimpin dalam negosiasi sangatlah penting untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pemimpin harus memiliki kemampuan untuk, yang pertama, mengidentifikasi tujuan dan kepentingan semua pihak yang terlibat. Yang kedua, membangun kepercayaan dan hubungan yang kuat dengan lawan negosiasi. Yang ketiga, mengelola emosi dan konflik yang timbul dengan bijak. Yang keempat, mencari solusi yang saling menguntungkan dan kreatif. Dan yang terakhir, mengambil keputusan yang tepat dan efektif. Dengan memiliki peran kunci ini, pemimpin dapat meningkatkan kemungkinan keberhasilan negosiasi dan mencapai hasil yang diinginkan. Oleh karena itu, pemimpin harus mempersiapkan diri dengan baik, serta memahami kebutuhan dan kepentingan semua pihak, dan memiliki kemampuan negosiasi yang efektif untuk mencapai kesuksesan. Dengan demikian, pemimpin dapat membangun hubungan yang langgeng dan mencapai tujuan yang diinginkan melalui negosiasi yang efektif. Oke, sekian dari saya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, terima kasih sebelumnya. Kita akan membahas sikap kepemimpinan dalam negosiasi. Sikap ini harus dimiliki bagi seorang pemimpin ya. Salah satunya yaitu adalah keterbukaan. Yang dimaksud adalah itu menciptakan suasana komunikasi yang jujur, transparan, saling percaya. Ini tuh penting banget agar semua pihak tuh merasa dihargai, terbuka dalam penyampaian pendapat. Selain itu juga pemimpin itu juga harus bersikap seimbang, yaitu tegas terhadap prinsip namun fleksibel dalam mencari solusi yang saling menguntungkan. Dengan sikap ini, negosiasi ini pasti akan berjalan efektif dan mencapai kesepakatan yang adil. Oke, bisa next slide selanjutnya. Oke, gimana sih cara contoh aplikasi ya suatu negosiasi di dunia kerja? Di sini bisa lihat teman-teman ada beberapa ya, yang diantara itu adalah internal. Itu tuh contohnya itu negosiasi antar manajer dan anggota tim mengenai pembagian beban kerja, negosiasi antar divisi untuk mengalokasikan dana atau sumber daya perusahaan, dan yang kedua tuh ada namanya aplikasi dalam di dunia nyata itu ada yang eksternal. Eksternal ini yang dimaksud adalah negosiasi dengan mitra bisnis atau vendor yang mengenai kontrak. Jadi di luar dari struktur organisasi dari perusahaan tersebut, bedanya dengan internal tuh dari struktur organisasi perusahaan. Kalau eksternal tuh nggak ada sangkut pautnya dari struktur organisasi perusahaan. Mungkin cukup ya dari kami. Thank you banget untuk teman-teman yang udah nonton kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.